Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja berada yang saya hormati. Dipersilakan menghubungi YouTube kami di Rofik Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak kesulitan untuk menghubungi alamat kami. Turnuun, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwa dan bimbingannya, semoga Allah ridhai, semoga Allah berkahi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa kembali dalam acara majelis taklim ini. Mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, diberi ilmu yang bisa disalurkan ke yang lain, dan juga diberi pahala yang berlipat ganda. Karena di dalam bulan puasa ini, barang siapa yang menunaikan pengajian atau majelis taklim, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, ahlinya, serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita sejenak untuk berbincang-bincang tentang masalah dinullah ini, yaitu yang berjudul ciri-ciri orang yang sudah mengenal diri sendiri. Ciri-ciri orang yang sudah mengenal diri sendiri. Orang yang bagaimana ini? Yang pertama, orang itu suka diam, suka mendam, nggak banyak bicara. Kalau tidak perlu, tidak berbicara. Kalau yang bicara itu perlu, dia baru mau berbicara. Ini orang yang mengenal diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang berakhlak baik, akhlaknya mulia. Orang yang sudah mengenal dirinya adalah orang ini berakhlakul karimah. Kemudian yang ketiga adalah tidak suka dipuji. Tidak suka dipuji oleh orang lain, dia hanya mengharap pujian Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya orang yang sudah mengenal diri sendirinya, dirinya. Dia adalah inginnya hanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak niat mau dipuji manusia. Yang keempat adalah tidak mau membetulkan orang lain. Sekalipun orang itu bacanya salah total, dia tidak mau membetulkannya. Dia lebih baik diam.
Sebab orang yang dibetulkan itu ada kalanya dia suka, ada kalanya tidak suka, walaupun dia salah. Orang yang baca Al-Quran umpamanya salah, ya, itu tidak mau dia membetulkan orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Sebab orang ditegur seperti itu ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang lima. Ini makanya orang yang sudah mengenal dirinya sendiri nggak mau negur-negur siapa saja. Salah maupun bagaimana tidak akan ditegur. Diam saja dia. Yang kelima, kalau direndahkan dia tidak marah dia. Dia tidak apa-apa direndahkan, diejek, dicaci maki, dia tidak jadi masalah dia. Sebab orang yang dicaci maki itu kalau dia sabar, dia adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencaci maki adalah orang yang dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia suka dicaci daripada dipuji. Kalau dipuji enggak nian galak dia. Yang keenam, apabila bertemu dengan orang lain, mereka mudah senyum. Mudah senyum dengan orang lain. Senyum manis, senyum damai, ya. Bertemu dengan saudaranya di jalan, dia sebelum memberikan salam dia sudah senyum. Ini orang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah suka berbahagia dan memberi. Nah, dia bahagia, apapun yang dilanda dia bahagia, senang. Walaupun diuji, mendapat kerugian, dia senang dan mau memberi kepada orang lain, apakah memberi uang, memberi harta, pokoknya kan. Itu dia gawenya. Yang kedelapan, tidak pernah dendam, nggak pernah ada rasa dendam dalam hatinya. Tetap hatinya damai, khusyuk dan tawaduk kepada seseorang maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, hatinya selalu ingat kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Selalu ingat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah selalu menerima. Kalau memang dia dikritik, dikasih masukan, ditunjuki, dia menerima dari orang yang menunjukinya itu. Dia diterima dengan baik, dengan senang hati kalau ada yang menunjukinya. Kemudian yang ke-11 adalah hidupnya tidak menggantungkan kepada harta, tidak bergantung dengan harta dan manusia. Dia tidak bergantung dengan harta dan manusia. Dia hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Allah kehendaknya, dia terima. Ini orang yang sudah mendekatkan diri atau yang disebut dengan mengetahui dirinya sendiri. Kemudian yang ke-12 adalah dia meyakini bahwa yang ada di dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang nyetir Allah Subhanahu wa taala, yang gerakkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergerak sendiri dengan kehendaknya, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para hadirin penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Atas penyampaian yang singkat tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafan dan kekurangannya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.